يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Ini adalah pekan atau rubrik kedua di pertemuan syariah ini finansial ya. Marilah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan ya. Kesehatan sekarang ini sangat mahal sekali, dan marilah kita doakan teman-teman yang sedang berjuang melawan COVID-19, semoga diberikan kesembuhan, dan yang sudah mendahului kita semoga mati dalam keadaan syahid. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita kelak senantiasa diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Oke, sahabat Hidup Berkah channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang adalah rubrik kedua dari Syariah in Financial Management. Kemarin kita sudah membahas terkait standar pada aspek manajemen keuangan perusahaan, kemudian urgensinya, anatominya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan melangkah ke step berikutnya. Nah, tetap bersama pemateri kita yang Masya Allah sangat luar biasa, Ustadz Babe. Assalamualaikum Ustadz Babe. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل. Kemarin dapat laporan kalau sering-sering ini ya ke belakang ya, semoga kali ini iya sehat. Iya, Insyaallah enggak. Alhamdulillah. Oke Ustadz, sehat ya semua keluarga Ustadz ya? Alhamdulillah sehat semuanya, sehat. Oke. Sahabat Hidup Berkah channel yang dimuliakan oleh Allah, saya senantiasa mengajak saudara sekalian untuk like, komen, share, dan juga subscribe, dan jangan lupa ditekan loncengnya itu biar setiap notifikasi, setiap ada updatean dari channel ini teman-teman sekalian dapat infonya seperti itu. Karena ini pembahasannya sangat panjang sekali, semoga nanti bisa nutut waktunya. Saya langsung saja kepada Ustadz Babeh. Monggo tafadhol masykuron Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim Ustadz Fatur. Terima kasih waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada para sahabat Hidup Berkah, channel Hidup Berkah yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semuanya, sehingga kembali kita diperjumpakan pada kajian rutin di channel Hidup Berkah. Insya Allah apa yang nanti kita sama-sama kaji atau sama-sama belajar di sini bermanfaat bagi para sahabat channel Hidup Berkah semuanya, terkhusus bagi para pengusaha-pengusaha atau syariah planner, pengusaha-pengusaha syariah yang memang ingin
mengkonversikan dari sebuah bisnis yang konvensional yang memang dalam kondisi saat ini bisnis kita tidak bisa membedakan mana yang memang murni benar-benar syariah atau memang ini adalah sepertinya syariah tapi pada dasarnya di situ ternyata masih secara konvensional. Dalam hal ini mungkin bahasa halusnya dari bisnis kapitalis ya, jadi bahasanya bisnis konvensional. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia ke peradaban hidup dari jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern hingga saat ini. Kemarin saya mendapatkan informasi dari grup bahwa guru saya yang mengajarkan tentang sebuah bisnis syariah ya, seperti apa bisnis syariah yang memang benar-benar syariah insya Allah, itu sakit ya berserta anaknya, terus kemudian ibunya ya, tak lupa di dalam dalam suasana sekarang ya memang kita perlu menjaga diri ya, menjaga diri. Kalau di rumah terus juga ngapain gitu, mau keluar juga enggak boleh, jadi memang agak kesulitan juga kita untuk beraktivitas. Nah, guru saya ini adalah Ustadz Fauzan Al-Banjari. Beliau seorang konsultan, seorang ustadz, khususnya di wilayah bisnis ya, bisnis syariah maupun tentang ekonomi Islam khususnya. Saya banyak belajar dari beliau. Nah, mohon doanya kepada para sahabat semuanya, mohon keridhaan dari sahabat semuanya, sahabat channel Hidup Berkah, untuk kita sama-sama mendoakan beliau karena dari beliaulah ilmu ini saya dapati ya, saya peroleh khususnya di bisnis yang syariah. Baik, untuk menyingkat waktu saya minta izin untuk sharing ini, share screen. Sebentar. Saya percepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi programnya itu adalah Syariah Bisnis Startup ya, secara keseluruhan, yaitu adalah panduan komprehensif dalam membangun bisnis sesuai standar syariah. Nah, ini adalah sebuah program kajian ya, program kajian yang insya Allah akan kita sampaikan pada 2 pekan sekali ya, ini ya, jadwalnya 2 pekan sekali. Nah, dari SBS ini yang saat ini sedang kita jalani ya, atau kita lakukan, yaitu tentang aspek keuangan. Tapi perlu kita ulangi lagi bahwa materi SBS sendiri itu terdiri dari Islam Rahmatan lil Alamin. Ini adalah sebuah modul ya, modul atau paket modul
belajar ya, paket kajian ya. Terus kemudian yang kedua yaitu fondasi dan strategi bisnis syariah. Nah, kemudian yang ketiga adalah modul standar syariah pada aspek pemasaran, pasar dan pemasaran. Yang keempat adalah standar syariah pada aspek produksi dan teknologi. Kemudian yang kelima adalah standar syariah pada aspek manajemen organisasi. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, itu adalah standar syariah pada aspek manajemen keuangan. Dari modul 2 sampai dengan 6 ini yang tadi saya sampaikan bahwa dari guru saya, yaitu Ustadz Fauzan Al-Banjari, itulah saya banyak memperoleh ilmu tentang materi bisnis ya, materi bisnis yang kaitannya dengan standar syariah. Nah, dari sini kita akan langsung masuk ke wilayah standar syariah pada aspek manajemen keuangan. Seperti apa sih sebenarnya aspek manajemen keuangan jika dilihat dari kacamata syariah, ya. Nah, kurang lebih mungkin kemungkinan sekitar berapa ya, bisa lebih dari 10 kali materi ke depan ya, 10 kali pertemuan ke depan kita insya Allah akan membahas tentang Syariah in Financial Management. Nah, ini SFM series maksudnya ya, karena berseri kan ya, karena berseri. Jadi standar syariah pada manajemen keuangan. Ini seperti apa? Materi apa saja yang akan kita bahas bersama, akan kita pelajari bersama. Jadi yang akan kita bahas bahwa kaitannya dengan standar syariah pada aspek keuangan ya, pada aspek manajemen keuangan, khususnya di perusahaan, yaitu yang pertama adalah urgensi standar syariah pada manajemen keuangan perusahaan. Dan ini sudah kita lakukan pekan lalu ya, pekan lalu insya Allah. Kemudian yang kedua yaitu standar syariah pada permodalan dan pembiayaan perusahaan atau pembiayaan usaha. Nah, ini yang akan kita kaji pada malam hari ini insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah standar syariah pada sistem dan laporan keuangan perusahaan. Kemudian yang keempat, metode perhitungan bagi hasil usaha. Yang kelima adalah mekanisme pembubaran dan status aset usaha. Kemudian yang keenam, kita akan melakukan sebuah simulasi atau step by step pembuatan laporan keuangan perusahaan yang berbasis syariah. Itu seperti apa sih? Nah, dari 6 materi ini, 6 materi sudah kita lalui yang di sini, yang poin nomor 1, insya Allah pekan lalu. Nah, kemudian kita sekarang masuk yang poin nomor 2, standar syariah pada permodalan pembiayaan. Karena ini yang dibahas cukup panjang, mungkin ini akan saya bagi menjadi 2 kali pertemuan. Standar syariah pada permodalan ini atau topik yang kedua ini saya akan bagi menjadi 2 pertemuan insya Allah. Atau mungkin kalau memang diperlukan mungkin sampai dengan 3 kali pertemuan. Tapi sepertinya sih cukup 2. Nah, selanjutnya adalah topik pembahasan ini, apa aja sih sebenarnya ya? Apa aja yang dibahas pada standar syariah pada permodalan dan pembiayaan perusahaan. Nah, kita lihat bahwa di standar syariah pada permodalan dan pembiayaan perusahaan itu terdiri dari yang pertama, kita akan sedikit mengulang, yaitu kita mesti mengetahui juga bahwa anatomi sebuah aspek manajemen keuangan di dalam aktivitas bisnis itu
itu di mana? Kerangkanya itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini sebagian besar sebenarnya sudah di pekan lalu, tapi mungkin saja ada sahabat hidup berkah yang mungkin masih baru, jadi perlu kita lihat, perlu kita sampaikan juga bahwa kerangkanya atau letak atau posisi dari manajemen keuangan itu di dalam sebuah peta besar strategi bisnis itu ada di mana. Ya, itu kita perlu mengetahui tentang di sini disebutnya anatominya. Kemudian yang kedua, yaitu kita akan belajar tentang definisi atau penjelasan definisi permodalan usaha dan pembiayaan usaha. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang riba dan akad batil. Nah, ini adalah salah satu clue-nya adalah setiap pinjaman yang menarik suatu manfaat tambahan, maka itu termasuk salah satu riba. Nah, di sini kita akan bahas juga tentang permodalan yang bisa terkena riba atau mempunyai akad yang batil. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, nah, kita akan membahas tentang permodalan usaha itu sendiri. Itu yang merupakan bentuk investasi harta dalam mendirikan usaha. Nah, ini adalah sebuah definisi dari permodalan. Nah, ini sebenarnya penjabaran dari definisi yang nanti akan kita bahas bersama. Jadi permodalan usaha ini sebenarnya penjabaran lebih lanjut tentang yang di sini. Nah, kemudian yang kelima yaitu seperti apa pembiayaan usaha. Nah, pembiayaan usaha sendiri adalah penggunaan sejumlah finansial untuk membiayai suatu keperluan di dalam usaha, dan ini sudah berjalan ya untuk usaha yang sudah berjalan. Nah, nanti kita akan mengetahui tentang perbedaan antara permodalan maupun pembiayaan. Nah, kalau kita lihat di sini dengan materi yang lumayan padat ya, jadi dari topik kedua tentang permodalan ya, standar syariah pada permodalannya mempunyai subtopik seperti ini. Subtopik anatomi, divisi, riba dan akad batil, permodalan dan pembiayaan usaha. Ya, jadi betapa kompleksnya syariah ya yang mengatur tentang dalam hal ini adalah aspek keuangan di sebuah perusahaan. Nah, kemudian subtopiknya, kalau kita lihat ya di sini, subtopiknya yang akan kita bahas hari ini itu ada dua hal ya. Jadi anatomi dan hanya definisi saja. Definisi saja ini juga sepertinya nanti juga tidak akan nyampe waktunya. Jadi ada separuh dari definisi yang mungkin nanti akan kita jabarkan. Nah, kemudian pertama kita masuk ke anatomi. Walaupun anatomi sudah dibahas pekan lalu, ya, tapi tidak ada salahnya kita akan sedikit mengulang ya, Baik, ini tentang anatomi bisnis syariah. Kemudian, nah, di anatomi bisnis syariah sendiri, di sini kita akan mempunyai sub-topik penjelasannya lagi. Sub-topik apa istilahnya? Sub judul ya. Jadi runtutan lagi. Apa yang akan kita pelajari dari anatomi bisnis syariah? Yaitu pertama kita akan mengetahui tentang proses bisnis. Nah, proses bisnis ini adalah sebuah gambaran tentang komponen lingkungan internal maupun eksternal perusahaan, baik itu perusahaan industri atau manufaktur, dan perusahaan jasa. Nah, kemudian yang kedua, atau yang B, nah kita akan membahas tentang aspek keuangan, ya, aspek ekonomi dan keuangan pada proses bisnis. Nah, itu letaknya di mana? Ya, letak aspek ekonomi pada sebuah proses bisnis itu posisinya ada di mana sih? Nah, itu nanti kita akan lihat ya. Kemudian yang C,
Nah, yang C kita akan bedah lagi adalah komponen utama dalam aspek bisnis, yaitu gambaran 5 komponen utama dalam sebuah aspek bisnis perusahaan. Yang D selanjutnya adalah aspek ekonomi dan keuangan usaha. Nah, di sini kita akan melihat lingkup aktivitas pada aspek ekonomi dan keuangan usaha. Kemudian yang ke-5 atau E, nah di sini kita akan melihat diagram aktivitas manajemen keuangan perusahaan. Nah, di sini kita akan melihat ya, gambarannya itu seperti apa. Kemudian yang terakhir, yang F, atau yang ke-6, nah di sini kita akan sedikit mengenalkan tentang sebuah sebuah tools yang digunakan untuk membuat sebuah strategi bisnis ya, strategi bisnis. Nah, kita tidak bisa lepas dari sebuah tools yang sudah sangat umum digunakan. Mungkin banyak orang lebih banyak mengenalnya itu adalah bisnis model kanvas ya, bisnis model kanvas. Atau ada juga beberapa orang menyebutnya itu adalah bisnis roadmap. Jadi itu adalah sebuah tools ya untuk kita bisa melihat sebuah menganalisa, terus kemudian kita memvisualisasikan sebuah bisnis di dalam satu lembaran yang besar, yang dimana di semuanya itu terdapat seluruh aspek-aspek yang terkait dengan bisnis, mulai dari pemasaran hingga keuangan. Nah, itu yang biasa kita kenal adalah BMC atau Business Model Canvas. Nah, kali ini kami akan mengenalkan sebuah BMC yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan tuntutan syariah. Nah, kemudian ini yang kita sebut dengan syariah implan kanvas, yaitu sebuah tools ya, atau sebuah peta besar untuk kita bisa mengetahui tentang bisnis kita. Baik, nah, yang pertama dari proses bisnis ya, dari anatomi bisnis, kemudian subtopik ya, proses bisnis. Nah, ini kita pecah menjadi 2. Ada proses bisnis pada perusahaan industri. Nah, jadi kita lihat di sini prosesnya biasanya kan tentunya ada bahan baku yang kemudian diolah sedemikian rupa melalui proses transformasi, kemudian akan menjadi sebuah produk yang jadi, yang kemudian siap untuk dipasarkan. Nah, inilah sebuah siklus sederhana dari perusahaan industri atau manufaktur. Nah, bagaimana dengan pendampingnya itu seperti apa, atau pendukungnya itu seperti apa? Nah, pendukungnya kira-kira seperti ini. Nah, di sini ada tentunya bahan baku, maka kita akan melihat bagaimana bahan baku itu sampai kepada kita untuk diolah. Nah, tentunya ada penyedianya yaitu disebut supplier bahan baku. Pun begitu terhadap yang lainnya ya. Ada tenaga kerja, ada pasar tenaga kerja di sini, ini ada lingkungan permodalan, ada peralatan, ada teknologi, ada pasar, ada konsumen atau target pasar di sini. Nah, ini garis hubungannya. Nah, seperti ini. Nah, inilah sebuah siklus pada perusahaan industri atau manufaktur. Nah, sama halnya dengan perusahaan jasa, ya, perusahaan jasa yang membedakan itu hanyalah yang di highlight hijau ini. Nah, kalau manufaktur itu adalah bahan baku dan kemudian di sini menjadi sebuah produk jadi. Kalau di jasa tentunya di sini adanya layanan. Sebelum kita memasarkan sebuah produk,
Nah, tapi di jasa itu produknya berupa layanan. Layanan. Nah, di sini ada sebuah ilmu dan keterampilan yang akan diproses transformasikan menjadi sebuah layanan. Nah, kira-kira gambarnya tuh seperti ini. Kira-kira proses bisnisnya itu seperti ini. Nah, ini kan secara keseluruhan tetap sama. Hanya saja di sini diganti dengan ilmu dan keterampilan, nah, kemudian berproses transformasi, kemudian di sini adalah jasa pelayanannya. Sebelum kita akan melakukan pemasaran. Nah, begitu pula ilmu supply-nya dari mana? Supaya di sini adalah lingkungan keilmuan di sini dan lain-lain. Nah, ini perbedaannya sedikit saja. Yang lain sama. Kemudian yang selanjutnya kita akan mulai memasuki aspek ekonomi pada keuangan dan keuangan usaha pada proses bisnis. Nah, setelah pada proses bisnis ini, ya, kita sudah mengetahui gambaran proses bisnis ini, aspek keuangannya itu ada di mana posisinya. Nah, kira-kira di sini, gambarannya tuh di sini. Nah, inilah lingkup ekonomi dan keuangan. Nah, ekonomi dan keuangan sendiri dibagi dua, yaitu ekonomi usaha dan manajemen keuangan. Ini poin B dari anatomi bisnis syariah, yaitu aspek ekonomi dan keuangan pada proses bisnisnya di sini. Nah, ini kira-kira seperti ini. Kemudian selanjutnya itu adalah yang ketiga atau yang C, ya, komponen utama dalam aspek bisnis. Nah, ini yang kita sebut di awal tadi, bahwa SBS itu syariah bisnis startup itu adalah sebuah program, ya, sebuah program kajian atau sebuah program yang akan kita pelajari bersama, insya Allah, dengan jangka waktu yang relatif cukup panjang dan lama sebenarnya. Di situ kita akan membahas tentang komplektivitas dari sebuah bisnis. Tapi bisnisnya ini bukan sembarang bisnis, tapi adalah bisnis yang berstandar dengan aturan-aturan atau syariah Islam di sini. Nah, komponen utama dalam sebuah aspek bisnis itu terdiri dari 5. Yang pertama itu adalah memang identitas usaha, ya, identitas usaha atau identitas bisnis di sini. Nah, kemudian di sini juga termasuk strategi awal bagaimana kita melakukan sebuah bisnis, ya, sebuah bisnis. Nah, itu adanya di sini. Kemudian yang kedua itu adalah kita akan membahas komponen tentang pasar dan pemasaran. Di sini. Yang ketiga, nah ini adanya aspek teknis dan teknologi. Yang keempat adalah aspek organisasi dan manajemen, sedangkan yang kelima ini adalah aspek ekonomi dan keuangan. Nah, yang satu ini tadi kembali lagi sedikit, yang satu identitas usaha ini juga disebut sebagai pondasi dan strategi dalam membangun bisnis syariah. Itu ada letaknya itu di sini. Poin utamanya itu di sini. Nah, yang sekarang kita hanya membahas modul tentang aspek ekonomi dan keuangan. Nah, secara aktiviti seperti apa posisinya atau di aspek keuangan di keuangan usaha, ekonomi dan keuangan usaha. Nah, ini di sini ini poin nomor 5, aktivitasnya apa saja? Aktivitasnya itu apa saja aktivitas bisnisnya? Nah, ini aktivitas bisnisnya yang pertama tentunya sebelum kita mulai dalam sebuah bisnis, maka kita akan
melihat adanya kebutuhan tentang dana usaha dalam awal kita akan melakukan usaha. Tentunya kita akan membutuhkan sebuah dana usaha, walaupun itu sangat kecil, tetap saja membutuhkan sebuah membutuhkan sebuah uang ya untuk bisa menjalankan operasi sebuah bisnis sekecil apapun itu. Walaupun di dalam sebuah sirkah abdan itu sirkah yang sama-sama badan, dia tidak ada uang yang ditanamkan di situ, tetapi secara prakteknya tentunya ada biaya-biaya operasional, walaupun itu sangat kecil. Nah, itu yang dikeluarkan untuk operasional atau apa. Mungkin sirkahnya pakai sirkah adat, tapi dalam pelaksanaannya, operasionalnya bisa saja itu akan keluar dana usaha. Nah, tadi aktivitas sebuah bisnis ada membutuhkan sebuah dana untuk menjalankan bisnis tersebut. Nah, yang kedua adalah dari mana sumber pendanaan tersebut. Ya. Dan ketiga, kemudian kita akan ada aktivitas tentang manajemen keuangan, atau kita membuat sebuah kebijakan administrasi keuangan itu sendiri. Kemudian yang keempat, nah di sini kita akan tentunya di sebuah perusahaan, dalam sebuah aktivitas bisnis, kita akan memperoleh cash in atau uang masuk. Nah, uang masuknya itu dari mana ya? Dari pendapatan ini. Ya kan, pendapatan operasional. Nah, itu bisa dari pendapatan itu bisa dari penjualan tunai, penjualan kredit, dan kemudian yang lain-lainnya. Nah, termasuk dengan pengeluaran apa saja, pos-pos apa saja yang diperlukan untuk aktivitas di bisnis tersebut, untuk aktivitas operasional dari usaha tersebut. Nah, ini tentunya akan dibahas juga. Nah, yang kelima, nah ini di wilayah akuntansi, yaitu tentang sistem pencatatan dan laporan keuangan di sini. Nah, laporan keuangan ini di standar akuntansinya tentunya secara metode akuntansi itu mungkin ada yang mengenal tentang pencatatan secara accrual basis atau cash basis. Nah, ini mungkin nanti bisa kita pelajari di sini. Kemudian selanjutnya adalah mekanisme tentang bagi hasil dan pembubaran usaha. Nah, inilah sebuah aktivitas pada aspek ekonomi dan keuangan. Kira-kira lingkupnya tuh ini. Nah, inilah yang akan kita pelajari sepanjang Syariah in Financial Management tadi, SFM tadi. Nah, program SFM itu kita akan sama-sama belajar tentang aktivitas bisnis ini jika dilihat dari kacamata syariahnya seperti apa. Ini di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang diagram aktivitas manajemen keuangan perusahaan. Nah, seperti apa sih diagram aktivitasnya? Nah, ini ada sebuah komponen manajemen keuangan perusahaan. Kemudian di sini ada aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi itu terdiri dari apa saja? Yaitu yang pertama adalah permodalan, yang kedua adalah pembiayaan. Kemudian dari aspek keuangan, apa saja yang dibahas? Yaitu adalah tentang sistem keuangan dan laporan keuangan. Nah, sistem itu adalah kebijakannya. Nah, laporan keuangan itu adalah laporan yang dihasilkan dari operasional pada sebuah perusahaan tersebut. Nah, di sini kita lihat ya aktivitasnya ya.
Jika kita lihat dari aktivitas yang sesuai standar syar'i, maka akan didapati bahwasanya pada aktivitas ekonomi, yaitu tentang permodalan usaha dan pembiayaan usaha, di sini kita akan melihat standar syar'inya seperti apa. Permodalan ini dari mana? Apakah dari modal sendiri, sirka, atau ada utang atau pinjaman. Nah, di sini. Nah, kemudian juga tentang pembiayaan. Bagaimana pembiayaan yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan bisa sesuai dengan standar syariah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang sistem keuangan usaha dan laporan keuangan usaha. Nah, ini dari aspek keuangan. Nah, di sini di sistem keuangan adalah bagaimana pencatatan dan penyusunan menurut paradigma syariah. Kemudian ini adalah bentuk laporannya. Nah, laporan-laporan ini sudah masuk sebenarnya di wilayah akuntansi ya. Ada akun-akun yang memang secara khusus itu ada pada perusahaan yang berbasis syariah. Nah, itu di situ. Terus kemudian ada standar bentuk laporan keuangannya seperti apa, karena masing-masing dari sebuah kerjasama yang terjadi di sebuah perusahaan syariah itu terjadinya karena adanya syirkah dengan pertemuan dua belah pihak. Nah, di situ tentunya ada istilah syirkah di situ. Syirkah itu kan kerjasama. Nah, kerjasama di situ dalam bentuknya seperti apa? Apakah syirkah abdan tadi yang sudah disampaikan, kemudian ada syirkah inan, ada syirkah mudarobah, ada syirkah yang lain sebagainya. Nah, di situ akan mempunyai dampak masing-masing dalam pembentukan sebuah laporan keuangan. Itu di situ. Nah, bagaimana nanti laporan keuangannya kalau bentuknya neraca yang sesuai dengan syirkah ini seperti apa, dengan syirkah mudarobah seperti apa, neraca bentuknya yang sesuai dengan syirkah inan seperti apa. Nah, itu nanti akan kita pelajari di kemudian hari, insyaallah. Nah, termasuk juga di sini nanti ada aktivitas tentang bagaimana konsekuensinya pada laba yang ditahan. Nah, tentunya kan dalam sebuah bisnis kita menginginkan sebuah keuntungan atau laba. Nah, apa dampaknya jika di dalam sebuah laporan keuangan di situ ada laba yang pencatatannya ini gimana sih? Konsekuensinya seperti apa ini? Karena jika itu sampai salah kita mengartikannya, maka bisa jadi bentuk syirkahnya akan berubah. Nah, ini sebuah penjelasan yang nanti tentunya akan seru ya, insya Allah ya. Ini akan apa ya? Bagi yang mungkin orang yang bisa membaca tentang laporan keuangan atau pernah belajar sedikit tentang sebuah laporan neraca, laba rugi, arus kas, terus kemudian ada perubahan modal. Nah, itu tentunya mungkin sudah agak paham, tapi kalau bagi yang belum memahami tentang laporan keuangan ya, laporan keuangan nggak apa-apa, jangan berkecil hati, insyaallah kita nanti akan sampaikan juga tentang bagaimana laporan-laporan yang standar yang harus ada pada perusahaan, terkhusus perusahaan yang terjadi karena adanya sebuah kerjasama. Jadi bukan perseorangan ya. Kalau perseorangan ya terserah, makanya gimana. Tapi kalau yang bekerja sama ada dua belah pihak, nah itu seperti apa aturannya? Itu adanya di sini, aktivitasnya di sini. Nah, kemudian setelah diagram aktivitas ini, nah kita akan
kita akan mengenal sebuah strategi atau strategi lah untuk kita bisa melihat sebuah usaha kita ini seperti apa. Seperti gambaran umum usaha kita tuh bagaimana sih sebenarnya. Nah, jadi ada yang namanya yang tadi yang ada namanya dan umum dikenal itu adalah bisnis model kanvas atau BMC. Nah, di situ adalah sebuah kerangka kerja yang banyak yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan baik itu skala kecil maupun skala besar untuk menganalisa sebuah perusahaannya. Nah, BMC tersebut ya atau bisnis model kanvas tersebut itu disusun ya dengan tujuan untuk menjelaskan, terus kemudian untuk menggambarkan atau memvisualisasikan maupun juga mengubah model bisnis. Nah, mengubah model bisnis sehingga kinerja yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut akan lebih maksimal. Nah, BMC ini atau bisnis model kanvas ini juga bisa diterapkan di semua jenis model perusahaan ya, baik itu mau industri atau dagang atau jasa, dan tidak terbatas pada seluruh sektor usaha. Nah, itulah hebatnya BMC untuk menganalisa sebuah bisnis ya. Nah, BMC juga itu merupakan sebuah strategi ya, sebuah strategi yang divisualisasi dalam bentuk elemen-elemen atau kotak ya. Dia bentuknya kotak atau elemen-elemen ya. Setidaknya pada saat awal terbit ya, pada saat awal terbit dulu itu dia mempunyai 9 elemen. Namun seiring waktu secara pengembangannya BMC atau bisnis model kanvas ini sudah mencapai 14 elemen. Nah, kemudian apakah itu bisa digunakan di model bisnis syariah? Nah, model bisnis syariah itu secara keseluruhan bisa, tetapi dalam model syariah itu diperlukan modifikasi di mana ada satu hal yang menjadi sebuah pondasinya. Nah, dalam syariah ini kan tentunya harus ada pondasinya. Nah, pondasinya ini apa? Pondasinya ini adalah sebuah identitas bisnis atau identitas usaha. Nah, ini yang disebut dengan pondasi, termasuk strategi bisnisnya juga di situ. Kita mau usaha apa, sektornya mau segala macam, itu di situ, itu pondasinya. Sirkah kita itu ada di mana? Itu ada di situ. Itu di situ. Nah, di situ tadi guru saya ya, Ustaz Fauzan Banjari, kemudian menciptakan sebuah yang tadi BMC namanya sebutannya bisnis model kanvas menjadi sebuah model kanvas juga, cuman ini sesuai syariah, sesuai syariah. Nah, bentuknya itu bagaimana? Bentuknya itu adalah seperti ini kira-kira nih. Nah, ini yang pertama adalah kita mengidentifikasi bisnis kita. Ya, kemudian ini yang kedua, di sini kita akan belajar tentang segmen atau customer segmen kita tuh. Kita mau usaha tentunya kan kita juga tahu segmen kita tuh siapa. Nggak asal usaha aja kan, nggak asal dagang aja kan, nggak asal jualan aja di sini. Nah, kemudian apa kelebihan dari punya kita, produk kita tuh apa aja.
Nah, terus kemudian untuk sampai ke customer itu diperlukan pendistribusian yang seperti apa. Nah, ini channel. Kemudian di sini ada customer relationship, yaitu hubungan antara pelanggan untuk menjembatani ini hubungannya gimana nanti di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada aktivitas kuncinya, termasuk juga aktivitas resource kunci kita itu seperti apa. Nah, termasuk kemudian selanjutnya adalah key partner atau mitra utama kita itu seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada unsur-unsur keuangan, yaitu ada cost structure maupun revenue stream. Nah, inilah modifikasi yang dibuat oleh Ustadz Fauzan Al-Banjari menjadi 10 elemen ya. Di sini ada 10 elemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elemen. Dari awalnya 9. Nah, di sini menjadi 10 elemen untuk membuat atau memvisualisasikan ya bisnis, termasuk juga mengkonversikan model bisnis yang konvensional menjadi sebuah model bisnis yang berbasis syariah. Ini di sini. Nah, kalau dilihat dari aspeknya tadi, di mana kedudukan dari aspek keuangan di wilayah syariah implan kanvas ini? Nah, ini posisinya ada di sini. Nah, ini adalah aspek keuangan, aspek manajemen keuangan yang tadi. Nah, yang lainnya itu ada di sini. Nah, kalau kita tadi kembali, tadi yang sudah disampaikan bahwa nomor 1 aspek identifikasi usaha ya di sini, adanya di sini. Aspek pasar dan pemasaran posisinya ada di sini. Aspek produksi dan teknologi adanya di sini. Aspek manajemen dan organisasi ada di sini, aspek keuangan itu adanya di sini. Ini kolom-kolom atau elemen-elemen yang disusun sedemikian rupa dalam sebuah bentuk syariah implan kanvas. Nah, ini nanti akan dibahas tersendiri ya untuk ini. Nah, kemudian ini kita masuk ke definisi permodalan usaha dan pembiayaan usaha. Nah, kemudian di sini kita lihat. Oh ya. Nah, di sini di definisi permodalan usaha ini terbagi lagi menjadi sub-topik, yaitu adalah permodalan usaha. Nah, di sini menjelaskan secara umum tentang definisi permodalan suatu bentuk usaha. Kemudian yang kedua atau yang B itu adalah bentuk permodalan konvensional atau gambaran umum permodalan usaha pada sistem ekonomi kapitalisme. Nah, ini baru disebutkan ekonomi kapitalisme. Kemudian yang C yaitu adalah bentuk permodalan dalam Islam. Yang D itu pembiayaan usaha. Kemudian yang E itu adalah bentuk pembiayaan dalam Islam, ya, ada tabel-tabelnya nanti. Nah, kemudian yang terakhir F itu adalah metrik perbandingan permodalan dan pembiayaan usaha. Nah, di sini mungkin di kajian ini kita akan membahas 2 ini saja dulu, permodalan usaha dan bentuk permodalan konvensional. Yang pertama, definisi permodalan ya. Definisi permodalan. Ya, permodalan adalah bentuk investasi harta untuk mendirikan usaha. Nah, sedangkan modal adalah sejumlah harta yang diserahkan untuk dikelola atau diinvestasikan pada saat pendirian usaha atau pada saat akan memulai usaha dalam rangka untuk melaksanakan segala kebutuhan keuangan usaha. Nah, kemudian secara garis besar, pengertian modal adalah sekumpulan uang ataupun barang
yang nantinya akan divaluasi ya, atau dijadikan uang dulu. Jadi kalaupun berbentuk barang, tapi itu akan dinilai dulu ya, divaluasi dulu. Yang bisa digunakan sebagai dasar dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, kemudian ada harta. Harta adalah apa saja yang dapat menjadi kekayaan apapun bentuknya. Nah, ini dari definisi permodalan usaha. Kemudian yang selanjutnya, ini lanjutan ya, lanjutan definisi permodalan usaha, lanjutan. Jadi permodalan dalam Islam dapat diperoleh melalui 3 kemungkinan. Cuma ada 3 kemungkinan. Saya belum tahu ya kemungkinan keempat ya, tapi setidaknya ada tiga saja kemungkinan. Yaitu yang pertama adalah dari modal pribadi, ya. Kemudian yang kedua adalah dari berhutang, ya, berhutang. Nah, tapi berhutang ini dibagi menjadi 2, yaitu ada pinjaman, ada utang. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah investasi, yaitu dengan cara kerjasama atau bersyirkah. Nah, modal usaha bersama pada perusahaan atau disebut syirkah tidak boleh diserahkan setelah akad ataupun dalam bentuk utang. Nah, ini kalau dalam posisi syirkah seperti yang tadi. Jadi tidak boleh dilakukan pada saat setelah akad atau dalam bentuk utang. Kemudian kita membahas tentang bentuk permodalan konvensional. Ini yang terakhir. Yang terakhir adalah bentuk permodalan konvensional. Apa saja? Nah, permodalan konvensional atau yang saat ini banyak terjadi, ya, yang kita lihat sehari-hari, yaitu yang pertama adalah modal dari pinjaman berbunga. Nah, pinjaman berbunga ini bisa dari perorangan atau lembaga keuangan. Nah, kemudian yang kedua, modal dari bagi hasil yang pasti dan tetap. Kemudian yang ketiga adalah modal dengan bagi hasil dari persentase nilai modal. Nah, kemudian yang keempat selanjutnya adalah modal dengan bagi hasil dari omset. Yang kelima adalah modal dengan jaminan keuntungan dan pengembalian modal. Nah, yang keenam adalah modal saham. Nah, inilah 6 bentuk permodalan yang sering kita jumpai di kondisi saat ini. Kondisi seperti ya saat ini, sekarang ini, hampir seluruh usaha, jika dia membutuhkan uang atau permodalan, maka setidaknya 1 di antara 6 ini ada di situ. Kecuali yang memang syar'i ya, tapi kebanyakan hampir berapa persen ya? Ya pokoknya banyak lah. Ini di sini pasti salah satu di antara 6 ini. Nah, jika kita jabarkan satu persatu, ya, untuk kasusnya, yaitu contoh kasus tadi ya? Contoh kasus ya? Contoh kasus dari permodalan konvensional ya. Oke. Waktunya kasusnya mau habis kan? Oh iya, lupa nih. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Baik, ini kasus pertama tadi ya. Misal pemilik usaha meminjam modal kepada pribadi atau lembaga keuangan dengan disertai bunga dalam pengembalian modalnya. Nah, cara bagi hasil seperti itu hukumnya batil atau tidak sah. Karena pinjaman semacam ini merupakan bentuk pinjaman yang diharamkan sebab tambahan berupa bunga adalah pinjaman dalam bentuk riba qard. Nah, ini ada dalilnya. Rasulullah bersabda seperti ini. Nah, ini setiap pinjaman yang menarik suatu manfaat atau tambahan, maka itu termasuk salah satu bentuk riba. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ini kasus yang pertama terhadap pinjaman modal. Nah, kemudian yang kedua, ini saya percepat ya, saya percepat ini. Kasus kedua, misal pengelola modal menjanjikan kepada pemodal
dengan bagi hasil sebesar misalnya 10% dari modal yang disetorkan. Cara seperti ini hukumnya adalah fasad atau tidak sah karena dua alasan. Yang pertama bertentangan dengan cara bagi hasil syirkah, yaitu ketentuan bagi hasil yang seharusnya berupa nisbah, persentase dari profit atau laba, bukan dari modal. Yang kedua, bagi hasil dengan persentase dari modal adalah mirip dengan riba, maka hukumnya dihukumi sama dengan riba. Nah, kaidah fikihnya adalah apa yang mendekati sesuatu dihukumi sama dengan sesuatu itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kasus yang ketiga adalah misal pengelola modal menjanjikan kepada pemodal bagi hasil sebesar 5 juta rupiah per bulan. Nah, cara seperti ini juga tidak sah atau fasad karena dua alasan. Ya, balik lagi kepada bertentangan kepada hasil syirkah, ya, yang seharusnya berupa nisbah. Kemudian yang kedua adalah bagi hasil menyebut jumlah nominal adalah mengandung unsur gharar atau karena bisa terjadi rugi atau untung sehingga jumlah laba tidak dapat dipastikan. Kasus yang keempat, ini 3 lagi kasusnya. Kasus yang keempat adalah kerjasama misalnya pengelola kios di mal dengan para pedagang kios. Cara bagi hasilnya adalah nilai transaksi belanja langsung dibagi dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 hari, tanpa dikurangi biaya-biaya antara dua pihak, yaitu pengelola kios dan para pedagang. Nah, bagi hasil dengan cara revenue sharing hukumnya fasad karena dua alasan. Tadi bertentangan dengan cara bagi hasil syirkah, dan revenue sharing mengandung unsur gharar, belum pasti. Ya. Kerjasama yang kelima, yaitu adalah misal pemodal meminta jaminan keuntungan dan jaminan kembali modal dengan agunan. Nah, contohnya dengan sertifikat rumah misalnya, sebagai antisipasi terhadap kerugian modal. Nah, ini juga tidak boleh. Ya. Hukumnya adalah fasad. Nah, kemudian kenapa? Karena pengelola modal adalah orang kepercayaan al-amin seperti wakil. Jadi pengelola modal tidak menanggung resiko kerugian kecuali kalau dia lalai atau menyalahi syarat-syarat akad. Nah, kemudian yang terakhir, kasus yang keenam, yaitu ini dalilnya. Ini dalilnya yang tadi, yang kelima, pengelola modal adalah orang kepercayaan dalam urusan modal mudharabah karena dia mengelola harta orang lain atas izin miliknya. Nah, ini di Ibnu Qudamah Al-Mughni, juz 6 ayat 446. Nah, kemudian ini yang terakhir, kasus yang keenam, yaitu akad pendirian perseroan saham atau PT. Nah, ini sudah lazim ini di sekarang ini. Praktek yang terjadi adalah hanya pengumpulan modal dari satu pihak saja, yang kemudian bersepakat untuk mendirikan sebuah PT. Setelah PT berdiri, barulah dibentuk dewan direksi. Secara umum seperti itu. Nah, perseroan saham hukumnya batil, karena tidak adanya ijab kabul antara para pemodal dan pihak yang berkedudukan sebagai pengelola modal. Sebab dari pihak pemodal dalam pendirian perseroan saham memang tidak ada di sini. Baik, itu kiranya alhamdulillah sudah selesai. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ustadz Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustadz Babeh. Terima kasih atas paparannya terkait apa tadi finansial ya, syariah in financial management. Tadi sudah banyak sekali dijelaskan tentang kanvas, bisnis kanvas, kemudian juga permodalan, perbedaan permodalan di syariah dan juga konvensional atau kapitalisme itu. Oke, sangat menarik sekali, dan ini bukan yang terakhir ya, ini bukan yang terakhir. Minggu depan akan ada lagi insya Allah ya Ustadz ya. Oke, kemudian dan seterusnya akan ada lagi, dan sangat masih banyak sekali. Tadi ada yang dibahas sebentar itu terkait apa lupa tadi. Nah, akan didetailkan di pertemuan berikutnya karena ini waktunya sudah
offset ya. Sudah offset. Waktunya sudah offset. Kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Semoga senantiasa diberikan kesehatan begitu. Oke, selanjutnya marilah kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Fatur. Syukran Ustaz. Syukran. صالحا في يدي رسالة التغيير.